Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, segenap jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita panjatkan di malam penuh kemuliaan malam Jumat ini melainkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita bertepatan dengan tanggal 23 Syawal. Betul Pak? 1442 Hijriyah, yang mana ini merupakan malam kemuliaan malam Jumat yang mana kita semua dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Kemudian segala amal salih yang kita lakukan di malam Jumat dan di hari Jumat nilainya berbeda dengan hari-hari yang lain. Dan begitu barokahnya, begitu luar biasa dan dahsyatnya hari Jumat ini Allah peruntukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang mana di hari tersebut terbit matahari, dia adalah hari Jumat. Maka dia disebut dengan hari idnya kaum muslimin dalam bentuk id pekanan. Kalau kita memiliki id tahunan berupa Idul Fitri dan Idul Adha, maka ada hari id, hari raya bagi kita yang mana intervalnya lebih pendek, yaitu dalam satu pekan. Setiap pekan hari Jumat merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Maka dia adalah hari yang terbaik yang Allah peruntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah khususkan hari sakral, hari yang suci bagi orang-orang Nasrani, yaitu hari Ahad. Dan Allah berikan kepada orang-orang Yahudi hari yang sakral, namun mereka nodai hari tersebut, yaitu hari Sabtu. Namun kita kaum muslimin yang disebut oleh Nabi SAW, nahnul akhirunal awwalun, kita semua ini adalah generasi yang terakhir yang ada di atas muka bumi. Namun di sisi yang lain, di saat yang sama, kita juga adalah al-awwalun, generasi yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah. Maka Allah dahulukan hari sakral kita sebelum hari Sabtu dan hari Ahad, yaitu hari Jumat. Kata Nabi SAW, fihi khuliqa Adam, di hari Jumat maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat juga
Allah Subhanahu wa taala masukkan Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat juga Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga dari hari Jumat. Wala taqumus sa'atu, dan tidak akan pernah terjadi hari kiamat illa fi yaumil Jumu'ah, kecuali jatuhnya pasti di hari Jumu'ah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang jujur, yang paling jujur. Dalam riwayat yang lain, keutamaan hari Jumu'ah beserta dengan malamnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yamut." Tidaklah seorang muslim yang wafat, yang meninggal yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah, yang mana bertepatan wafatnya itu dengan hari Jumu'ah atau malam Jumu'ah. Seperti saat ini malam Jumu'ah, illa waqahullahu fitnatal qabri, melainkan dia termasuk golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur, dari ujian di alam barzakh. Ya, ini keutamaan bagi siapapun yang wafat di hari Jumu'ah dan di malam Jumu'ah, dengan syarat termasuk muwahhidin, orang yang bertauhid kepada Allah, bukan musyrik, bukan orang kafir. Kalau orang kafir meninggal hari Jumu'ah gimana, Pak? Ya, tidak mendapatkan perlindungan seperti itu, karena ini khusus bagi kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang mengenal 4 mazhab salaf, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, dan juga mazhab Hambali, yang mana masing-masing dari kelompok mazhab ini memiliki satu tokoh, satu guru, yang mana 4 orang ini bukanlah orang biasa. Mereka merupakan ulama yang mampu menggabungkan, yang mampu mengkomparasikan antara ilmu pengetahuan dengan kesalihan, yang mampu menggabungkan antara kesalihan dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan kecerdasan yang mereka punya dengan akhlakul karimah. Sangat berbeda dengan para ulama, para ustaz, para da'i, para masyayikh di zaman sekarang. Banyak di antara para ustaz di zaman sekarang mereka berilmu, namun ternyata akhlaknya tidak bagus. Banyak di antara mereka yang pandai berbicara, berpidato, berorasi, namun ternyata amalannya jauh dari apa yang dia serukan. Ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai segenap orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu sedangkan kamu sendiri tidak berbuat seperti itu? Ya, banyak sekarang Pak para ulama yang demikian. Ya, memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk rajin ke masjid, ternyata mereka sendiri tidak seperti itu. Ada yang seperti ini di zaman sekarang banyak sekali. Ya, kabura maqtan, yang demikian itu sangat membuat Allah murka. Antaqulu ma la taf'alun, karena kamu telah berucap sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Allah sangat marah dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi 4 ulama mazhab yang kita bahas ini, mereka tidak hanya berilmu, tidak hanya berdakwah, namun mereka sebelum berdakwah dan menyampaikan ilmu tersebut ke masyarakat, mereka sudah lebih dahulu mempraktekannya. Mereka lah yang disebut dengan al-ulama'ul amilun al-mukhlisun,
para ulama yang luar biasa amalannya, dan mereka adalah contoh orang-orang yang mukhlis atau yang ikhlas. Dan di antara bukti keikhlasan mereka, sampai saat ini mereka dikenang. Sampai saat ini kitab-kitab karangan mereka masih beredar dan dicetak sampai tahun 1442. Padahal 4 mazhab tersebut sudah wafat, sudah hilang semua dari atas muka bumi sejak abad yang ketiga. Ya, dengan berakhirnya wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka 4 mazhab ini sudah habis semua, karena Imam Ahmad yang paling junior, yang paling terakhir. Namun sampai dengan abad ke-15 saat ini, 1442 lebih rincinya, kitab-kitab mereka itu masih dikaji, kitab-kitab mereka masih dicetak. Bagaimana musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu, ya, yang tebalnya 2 kali lipat meja ini, sampai saat ini diperjualbelikan. Kalau ditambah lagi dengan artinya dan syaratnya, itu lebih tebal lagi, Pak. Ya, Imam Ahmad. Al-Imam Malik sudah kita bahas sebelum Ramadan, memiliki kitab Al-Muwatta, padahal beliau lahir di abad pertama, ya, di abad pertama Hijriyah. Sampai abad ke-15 kitab Al-Muwatta, hadis-hadis yang sahih sebelum adanya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, itu sampai saat ini dikaji, sampai saat ini dijadikan banyak sekali pembelajaran bagi kaum muslimin dan diambil istifadah dan hikmah daripadanya. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i yang akan kita bahas kali ini. Kita sudah menghabiskan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka kali ini kita akan membahas Al-Imam Asy-Syafi'i yang disebut oleh murid beliau Al-Imam Ahmad, ya, kana Syafi'iyyu, seorang Syafi'i itu adalah kasyamsi lid dunya. Kalau boleh saya perumpamakan, kata Imam Ahmad, dia itu bagaikan mentari bagi dunia ini. Ya, wa kal afiyati linnas, atau saya umpamakan, saya berikan tamtsil, analogi untuk guru saya Imam Syafi'i ini, dia bagaikan obat bagi segenap manusia. Fanzur, maka perhatikanlah, hal lihadaini min iwadin au khalaf, adakah yang dapat menggantikan peran mentari, Pak? Peran matahari bagi bumi dan alam semesta, ada enggak? Tidak ada. Ya, bahkan sekarang, Pak, di zaman pandemi seperti ini, yang kebanyakan direkomendasikan untuk menjadi obat COVID-19 itu adalah berjemur, betul, Pak? Ya, berjemur matahari itu. Ya, kalau matahari ini enggak ada, maka kehidupan pun tidak ada di atas muka bumi ini. Itu ibarat Asy-Syafi'i. Ya, dan juga Asy-Syafi'i itu kal afiyati linnas, ibadat seperti obat. Seseorang yang berpenyakit kalau tidak diobati, maka penyakitnya akan semakin buruk dan bisa mengalami kebinasaan dan kematian. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh ulama tentang Al-Imam Syafi'i. Perannya sangat vital dalam keilmuan Islam, dan dia adalah sosok yang tak tergantikan. Dan beliau adalah contoh seorang murabbi yang mampu mengkader para ulama-ulama setelahnya, murid-murid beliau. Dan sampai saat ini di Indonesia mayoritasnya masyarakatnya adalah bermazhabkan mazhab Asy-Syafi'i. Tidak banyak yang mengetahui nama asli beliau itu Muhammad, Pak. Ya, kadang kalau kita katakan Asy-Syafi'i semua kenal. Tapi kalau dikatakan Muhammad bin Idris, nggak banyak yang tahu. Padahal nama asli beliau adalah Muhammad. Sama seperti nama kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Imam Syafi'i nanti akan ada koneksi, ada tersinkron, ada hubungan secara nasab. Ya, maka beliau itu termasuk keturunan Ahlul Bait. Kalau boleh kita katakan Imam Syafi'i di zaman sekarang masih hidup, maka beliau itu dipanggilnya Habib, Pak. Ya, Habib. Di antara ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, ketiga-tiganya enggak ada kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nasab. Hanya Al-Imam Syafi'i saja yang memiliki keterkaitan. Karena Imam Syafi'i memiliki ayah namanya Idris. Ya.
Idris memiliki ayah atau kakeknya Imam Syafi'i, terus ke atas sampai dengan nanti bertemu dengan Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adalah anak daripada Abdu Manaf. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara keturunannya Bani Abdu Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek Nabi adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Makanya Nabi SAW disebut dengan Bani Hashim, anak keturunannya daripada Hashim. Dan Hashim ini anaknya Abdu Manaf. Jadi nanti Imam Syafi'i kalau ke atas kakek-kakek beliau nanti akan bertemu dengan Abdu Manaf. Yang mana Abdu Manaf itu adalah kakek ketiga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau kita katakan ini adalah Habib. Kalau di Arab, di Timur Tengah, Pak, mereka nggak kenal nama Habib. Mereka punya istilah yang lain namanya Syarif. Syarif itu adalah orang-orang termasuk keturunan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad bin Idris memiliki laqab yang sangat banyak, gelar yang sangat banyak. Ya, beliau itu ahli bahasa, maka disebut dengan hujjah fil lughah. Segala komentar apapun dari beliau tentang bahasa Arab, maka itu perlu diperhitungkan sebagai dalil. Ya, beliau juga disebut dengan Nasirus Sunnah, penolong as-sunnah. Karena dulu ada kelompok Al-Qur'aniyun, orang-orang yang hanya mengambil dalil dari Al-Quran, tidak mau menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kelewat soleh, Pak. Ya, jadi kalau nyari dalil gak mau nerima dari hadis Nabi itu, Pak. Ini namanya kelompok Qur'aniyun atau Qur'aniyin. Imam Syafi'i membantah kelompok tersebut, maka beliau disebut dengan Nasirus Sunnah. Disebut juga dengan Alimu Quraisy, alim Quraisy, karena dia keturunan Quraisy juga. Nabi SAW keturunan Quraisy, Imam Asy-Syafi'i juga keturunan Quraisy, maka disebut dengan ulamanya orang-orang Quraisy. Disebut juga dengan faqihul millah, pakar fikih agama Islam. Ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini saya rasa tidak berlebihan. Gelar-gelar ini diperuntukkan untuk beliau, ya, rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah, yang mana ini tahun yang sama dengan Al-Imam Abu Hanifah wafat. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, maka Allah segera menggantikan orang yang senilai dengan beliau, atau mungkin bahkan lebih baik daripada beliau, yaitu seorang alim dan faqih juga, dan seorang qari juga ahli Al-Quran yang bernama Al-Imam Syafi'i. Cukuplah kita katakan beliau ahli Quran, Pak, ketika kita mendengar riwayat tentang Imam Syafi'i dari murid beliau Ar-Rabi', bahwasannya kebiasaan Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan berapa kali khatam Quran, Pak? 60 kali, Pak. Ya, Ramadannya cuma 30 hari, tapi orang ini bisa khatam 60 kali. Ya, jadi di siang hari khatam 1 kali, di malam hari khatam 1 kali lagi. Kebayang nggak, Pak? Gimana itu? Hebatnya hafalan beliau, dan bagaimana cara baca beliau, dan bagaimana keberkahan waktu beliau. Ini yang paling penting, keberkahan waktu. Bisa menjadikan satu hari khatam 2 kali, Pak. Nah, kita satu hari itu 2 juz aja udah susah banget itu, Pak. Ya, 2 juz masih 1/15 Al-Quran. Ya, 1 juz aja masih banyak alasan gitu kan. Oh, sibuk kan, ya. Setiap orang memiliki kesibukan. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu nanti dikisahkan oleh para murid-muridnya, di setiap ba'da subuh beliau sudah menetap, ya, duduk dan dikelilingi oleh murid-muridnya yang belajar ilmu Al-Quran, qiraat dan lain sebagainya. Kemudian menjelang waktu isyraq, mereka bubar, Imam Syafi'i tetap duduk, digantikan dengan murid-murid yang belajar bahasa Arab, ilmu arud, ilmu nahwu, ilmu sastra Arab itu datang. Ya, matahari semakin meninggi di waktu duha, mereka bubar, Imam Syafi'i masih duduk di situ, ganti lagi muridnya yang lain.
bergerombol mereka belajar tentang bagaimana adu argumentasi dalam fikih. Ya, Imam Syafi'i ngajar lagi sampai mendekati waktu zuhur baru selesai, dan disitulah majelis Imam Syafi'i baru selesai, baru waktu pribadi untuk beliau. Ya, jadi bayangin Pak, berkahnya waktu Imam Asy-Syafi'i, dari ba'da subuh ngajar, nggak lelah Pak. Ya, tidak lelah, tidak penat, tidak jenuh, sampai mendekati zuhur baru di situ beliau memiliki waktu pribadi. Dan waktu pribadi pun beliau gunakan untuk apa? Untuk baca kembali, murajaah kembali, membaca Al-Quran, mengkaji, menulis buku. Sampai itulah lahir beberapa buku-buku dan kitab-kitab yang kalau kita pikirkan, Imam Syafi'i yang umurnya hanya 50 tahunan lebih saja, itu di luar, gak masuk akal dengan kitab sebanyak itu. Gimana gitu keberkahan waktunya? Kita diberikan umur Pak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Hasil karya kita apa? Ya, tapi beliau, ya, Al-Imam An-Nawawi juga contohnya, misalkan yang bermazhabkan Asy-Syafi'i tahun 676 Hijriyah, abad ke-7 Hijriyah, itu juga sama, umurnya hanya 40 tahunan lebih. 45, 44, tapi karyanya Pak, An-Nawawi Arba'in An-Nawawiyah dikaji di mana-mana Pak. Enggak di Indonesia, enggak di Timur Tengah. Syarah Sahih Muslim juga beliau yang mensyarahnya, Al-Imam An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga. Ini ada memang orang-orang salaful ummah dulu, ya, orang-orang soleh terdahulu, saking berkahnya waktu. Kalau kita pikirkan dengan umur yang pendek kayak gitu dan kesibukan yang mereka punya, kok masih sempatnya bikin tulisan sebanyak itu. Dan di zaman itu Pak, belum ada copy paste, ya, belum ada Google, belum ada media cetak, ya, masih nulis pakai tangan Pak. Inilah yang namanya keberkahan waktu. Hanya Allah berikan, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Inilah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki, yaitu adalah orang-orang pilihan dan orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i ini tadi kita ceritakan kakek beliau namanya Al-Muttalib. Ingat, ini Muttalib ini bukan Abdul Muttalib ya. Jadi Abdul Manaf punya anak namanya Hashim, punya anak namanya Al-Muttalib. Hashim lebih tua. Hashim ini kakeknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad tadi anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anaknya Hashim. Ya. Terus apa hubungannya Imam Syafi'i dengan Rasul? Ya, ada hubungannya. Dulu ketika Abdul Manaf dan keluarganya menjadi petugas siqayah dan imaratul Masjidil Haram, kalau sekarang tuh Khadimul Haramain, Raja Salman, ya, dan juga orang-orang di bawah beliau, mereka itu disebut dengan Khadimul Haramain, ya, yaitu adalah orang-orang yang membantu para tamu-tamu Allah yang berangkat haji, mereka servis, ya. Nah, yang ngurusnya dulu keluarga Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Hashim, punya anak Al-Muttalib. Hashim yang mewarisi dari ayahnya Abdul Manaf. Kemudian Hashim ini punya anak, ya, namanya siapa? Namanya Syaibah, ya. Al-Muttalib ini adalah orang yang menggantikan kedudukannya Hashim. Jadi anaknya Hashim yaitu tadi siapa? Syaibah itu pergi ke Yathrib. Hashim meninggal, harusnya tugas ini dibebankan kepada anaknya, ya kan? Keturunannya. Tapi Syaibah ada di Yathrib. Dulu belum namanya Madinah. Maka Al-Muttalib yang ngurus. Tapi Al-Muttalib ini tahu siapa sebenarnya yang berhak untuk memiliki jabatan penting seperti itu. Maka Al-Muttalib pergi mencari keponakannya ini, si Syaibah namanya. Kemudian dapatlah di Yathrib sana, dibawa, kemudian diletakkan di belakang
di belakangnya naik kuda, ya, si Al-Muttalib di depan mengendarai keponakannya Syaibah di belakang. Sampai di Mekah, di pintu Mekah, orang-orang yang mengenal Al-Muttalib mengatakan, itu siapa? Ya, mereka mengatakan Abdul Muttalib. Abdul itu artinya apa, Pak? Hamba sahaya, budak. Dikira mereka yang ada di belakang Al-Muttalib itu budaknya Al-Muttalib, padahal dia keponakannya Al-Muttalib, nama aslinya Syaibah. Mulai saat itulah si Syaibah disebut dengan Abdul Muttalib. Jelas enggak kira-kira? Jadi ini awal mula disebut Abdul Muttalib, dan gelar ini lebih terkenal di telinga masyarakat dibandingkan nama aslinya Syaibah. Dia ini adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu koneksinya, hubungan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i tadi disebut dengan alimu Quraisy, ulama dari suku Quraisy. Ya, sanad keilmuan Al-Imam Asy-Syafi'i tidak perlu lagi diragukan. Ya, bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin berguru kepada seseorang, lihat sanad keilmuannya. Dari mana? Jangan hanya sekedar dari googling, dari Syekh Google gitu kan, cari-cari belajar di situ, tapi perlu tahu siapa gurunya, kredibel enggak orangnya, bisa dipercaya enggak, kira-kira gurunya ini termasuk ahlus sunnah wal jamaah atau tidak. Imam Syafi'i guru-guru beliau sangat banyak, tapi di antara yang paling terkenal itu ada sekitar 8 atau 7 orang, dan salah satunya Imam Malik, sudah kita bahas, Malik bin Anas. Ya, ada itu gurunya Imam Asy-Syafi'i namanya Ismail bin Konstantin. Ini guru khusus yang mengajarkan Al-Qur'an, yang sanad Qur'annya bersambung kepada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Abbas. Dan Nabi sudah merekomendasikan barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an seperti diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka belajar dari siapa? Dari 4 orang kata Nabi. Di antaranya siapa? Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi? Zaid bin Thabit. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi? Di antaranya adalah Muaz bin Jabal. Dan di situ Imam Syafi'i sanadnya bersambung kepada di antara 4 sahabat tersebut. Maka sudah bisa kita pastikan bacaan Al-Qur'an Nabi itu persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Qur'an. Kalau kita, Pak, ya, belajar bareng-bareng gitu kan, ya, dibenerin, ya, kadang besok salah lagi di bagian yang sama, ya, kadang yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, kemudian sudah mulai lancar, ada sedikit jumawah, ada sedikit kesombongan, padahal belajar Qur'annya saja belum jelas sanadnya nyambungnya ke siapa. Ya, dan ini, Pak, Imam Syafi'i sudah hafal Qur'annya, sanadnya jelas, dan itu sejak umur 7 tahun, bahkan dalam riwayat lain sebelum umur 7 tahun. Ya, luar biasa. Jadi udah nggak perlu diragukan, hafal Qur'an, Pak. Terus setelah selesai, Imam Syafi'i belajar sastra bahasa Arab. Datang ke mana? Datang ke suku pedalaman. Ya, jadi di umur 2 tahun itu dibawa oleh ibunda beliau, digendong, Pak, dari tempat kelahiran di Palestina, di Gaza. Ya, kan Palestina sekarang sisa 2 tempat, tepi barat dan di Gaza. Ya, dan ini Gaza ini yang paling luar biasa nih, nggak bisa dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ya, jumlah orangnya, Pak, sebenarnya sedikit, tapi setiap ibu-ibu yang melahirkan rata-rata lahirnya kembar, Pak. Jadi itu kayaknya stoknya tuh nggak pernah habis mujahidin. Ya, padahal dibantai, dirudal, ditembakin, dibunuh. Dalam satu hari ratusan yang meninggal, tapi dalam satu hari juga ratusan yang lahir. Ini luar biasa, Pak, Gaza. Ya, dan Gaza ini memang orang-orang yang karakteristiknya luar biasa. Dan Imam Syafi'i lahir di sana. Ya, tapi aslinya dari Quraisy. Maka ibunda beliau membawa Imam Syafi'i ke tempat asalnya. Pergi dari Palestina, jalan kaki digendong. Ya, dibawa ke Mekah. Ya, sampai di Mekah tadi belajar Al-Qur'an dengan gurunya Ismail bin Konstantin. Kemudian setelah selesai pergi ke suku pedalaman Huzail namanya. Di sana belajar syair-syair Arab.
ya, belajar ilmu arud, belajar ilmu nahwu sharaf, belajar sastra-sastra Arab jahiliyah, yang mana ini bisa membantu beliau memahami bahasa Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, Pak. Ya, jadi beliau belajar bertahun-tahun. Setelah selesai, baru beliau pergi kemana? Ke Madinah. Ya, ke siapa? Ke Imam Malik bin Anas, anak emas dari Mekah. Ya, kemudian dibawa ke Madinah. Diharapkan anak emas ini bisa menimba ilmu dari Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik bin Anas, yang disegani oleh para ulama ketika itu. Ya, masih bocah, Pak, masih kecil, masih gulam. Datang ke Madinah, diremehkan oleh para pengawal Imam Malik bin Anas. Dikatakan, wahai gulam, kalau kamu mau belajar hadis, datang aja ke Masjid Nabawi, nggak usah ke rumah Imam Malik. Imam Malik sibuk gitu. Ya, datang nih jadwalnya nih, hari ini jam sekian, jangan ke sini. Ya, sedangkan Imam Syafi'i dibawa oleh utusan khusus gubernur dari Mekah. Ya, apa yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i, Pak? Imam Syafi'i ngapalin kitab Al-Muwatta miliknya Malik bin Anas. Dihafalin. Ya, nggak sampai 10 hari. Nggak sampai 10 hari 10 malam, itu kitab yang tebalnya segini itu dihafal oleh beliau beserta dengan sanadnya dari siapa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hadis-hadisnya Imam Malik tuh, Pak, Malik dapat dari siapa? Malik dapat dari Nafi'. Nafi' dapat dari siapa? Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi, dapatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i nggak cuma hafal isi hadisnya, tapi juga hafal ini Malik dapat dari siapa? Dari siapa sampai dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu nggak sampai 10 hari 10 malam sudah dihafal oleh beliau. Maka ketika Imam Malik tahu ada anak kecil yang datang ke rumahnya sudah hafal kitabnya, diuji oleh beliau. Ya, ini nggak sembarangan anak ini. Diuji setelah sudah tahu bagaimana kecerdasan dan hafal kuatnya Imam Asy-Syafi'i, maka disitulah Imam Malik berkata, wahai Syafi'i, sesungguhnya Allah telah menurunkan nur cahaya di dalam hatimu, maka jangan kamu padamkan cahaya tersebut. Kata Imam Syafi'i, aku tahu betul Imam Malik ini termasuk ulama yang memiliki firasah. Firasah itu, Pak, ya, dugaan kuat. Maka ketika Imam Malik mengakui tentang Imam Asy-Syafi'i, di situ Imam Asy-Syafi'i merasa apa? Bersemangat, karena sesungguhnya Imam Malik memprediksi kelak nanti Imam Asy-Syafi'i tidak menjadi sembarang orang. Dia akan menjadi orang besar. Dan firasah ini bukan bentuk sihir, Pak, ya. Ya, bukan ya dukun gitu, bukan. Ini adalah firasah dari seorang mukmin yang senantiasa menjaga amal solih dan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, umumnya para ulama memiliki firasah seperti ini. Kemudian beliau juga belajar dari Sufyan bin Uyainah. Nah, ini juga belajar tentang ilmu hadis. Kemudian juga belajar kepada Al-Fudail bin Iyad dan ulama-ulama yang lain. Yang pada akhirnya kita bisa katakan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i dibandingkan dengan orang sekarang ini nggak ada yang menyamainya. Saya menukilkan beberapa kisah, ya, yang akan sambari saya artikan, ya, karena ini bahasa Arab, tentang Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kecerdasan beliau dan pengikut yang sudah semakin banyak. Ternyata ada juga ulama-ulama yang hasad kepada beliau. Ini biasa. Zaman sekarang pun juga begitu, Pak. Ya kan? Ya, ada ulama ustadz fulan memiliki followers, ya, kemudian ketika disandingkan ustadz ini dengan ustadz lain, ini followers yang lain ini mengecilkan ustadz tersebut, nggak suka dengan ustadz tersebut. Ini biasa, zaman sekarang juga banyak. Ya, ini berbahaya sebenarnya. Ya, ketika orang awam yang hasad itu mungkin biasa, tapi yang bahaya kalau ulama juga hasad, dengki sama ulama yang lain. Ini bahaya. Ya, dulu Imam Asy-Syafi'i di zaman Harun Ar-Rasyid, ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau ini difitnah macam-macam, disebarkan berita hoax, keburukan-keburukan tentang Imam Syafi'i, dicitrakan citra buruk lah. Maka Imam Syafi'i ini perlu mengklarifikasi. Zaman sekarang banyak juga, Pak, ya, ustadz dituduh ini,
oleh buzzer gitu kan. Ya, dikatakan begini, ya Ustadznya klarifikasi dong untuk memperbaiki nama baik dia. Karena bahayanya Pak, kalau ulama sudah dicap buruk, artinya orang yang mengambil ilmu dari dia nanti tidak akan diterima. Nah, ini masalahnya, dampak negatif yang begitu besar. Ya, kayak dulu ulama-ulama hadis, ya, dikisahkan mereka ketika beperjalanan di atas perahu membawa uang yang begitu banyak, sekian ribu dinar, dan satu dinar sekarang kurang lebih 3 juta lebih, ya, sekian ribu dinar. Mereka orang-orang kaya Pak, tapi mereka gunakan uang ini untuk menuntut ilmu. Maka Imam Malik pun pernah berkata, ya, bahwasanya aku menuntut ilmu sampai aku bangkrut, ya, sampai jual genteng beliau dijual Pak, ya, perabotan rumah itu dijual oleh Imam Malik. Buat beli apa? Beli kertas, beli kitab, beli alat tulis. Dia memang harus bangkrut untuk menuntut ilmu. Para muhaddisin dulu saking menjaga nama baiknya karena orang mengambil riwayat dari dia. Kalau sudah dikatakan pembohong, sudah dikatakan pencuri, akibatnya apa Pak? Orang nggak nerima hadis dia. Sedangkan dia menyimpan banyak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang berada di atas perahu, ya, berkenalan dengan seorang ulama hadis. Kemudian berkenalan begitu dekat sampai akhirnya tidak terasa ulama hadis ini menceritakan bahwasannya dia membawa uang sekian ribu dinar. Maka orang ini dengki dan hasad, berpikir gimana caranya uang yang dia bawa itu pindah ke tangan dia. Maka dia buat fitnah Pak, buat makar. Ya, malam-malam dia teriak-teriak mengatakan uang saya hilang, uang saya hilang. Ya, ini ulama hadis Pak, mengetahui uang ini gak ada nilainya dibandingkan kesiqohan dia. Maka untuk menjaga nama baik apa? Uangnya dibuang ke laut Pak, ya, tanpa berpikir panjang. Kemudian setelah dicari-cari itu oleh petugas, masing-masing penumpang dibuka itu apa muatan yang mereka bawa, tidak ditemukan juga uang tersebut. Orang yang tadi ingin menuduh muhaddis ini, pakar hadis ini, kebingungan, katanya benar bawa dan dia melihat uang tersebut. Maka dikatakan, ya uangnya saya buang. Ya, kata orang tersebut apa? Bodoh sekali kamu, membuang uang sekian banyak ke laut. Ya, kata muhaddis tersebut, kamu yang bodoh. Bagaimana mungkin aku menggadaikan kesiqohan aku ini? Ya, demi menjaga kesiqohan. Siqoh itu kepercayaan, ya, dan supaya orang-orang tidak mencap muhaddis ini adalah seorang pembohong, seorang pencuri. Kan kalau sudah dikatakan Pak, perawi itu dia seorang pencuri, sekali saja mencuri hadisnya nggak diterima Pak. Maka apa? Dia rela mengorbankan itu, dia buang. Ya, ini ulama-ulama terdahulu seperti itu Pak, mengetahui hakikat ilmu. Imam Asy-Syafi'i pernah dituduh macam-macam, maka akhirnya dipertemukan antara ulama, para haters Imam Syafi'i, ya, di hadapan Harun Ar-Rasyid. Kemudian dites dengan tes kecerdasan. Beberapa pertanyaan begitu banyak dites, Imam Syafi'i bisa nggak jawab dengan waktu yang singkat tanpa berpikir panjang. Di antara pertanyaan adalah, ma qauluka fi rajulin zabaha syatan fi manzilih thumma kharaja fi hajatin fa'ada wa qala li ahlihi kulu antum asyata faqad harumat alayya faqala ahluhu alaina kadzalik. Ini pertanyaan pertama, ngetes kecerdasan Imam Syafi'i. Wahai gulam, Imam Syafi'i masih belum begitu tua Pak, masih remaja. Ya, ma qauluka, apa pendapat kamu fi rajulin zabaha syatan? Ada seorang laki-laki menyembelih kambing, syatan, fi manzilihi, di rumahnya, summa kharaja fi hajatin, kemudian setelah dia sembelih dia keluar meninggalkan kambing tersebut, ya, fi hajatin, untuk keperluannya, fa'ada li ahlihi, ketika dia kembali ke rumah dia ngomong kepada keluarganya yang ada di rumah, kulu antumusyah, ini yang tadi saya sembelih kalian makan semuanya. Ya, faqad harumat alayya, saya nggak mau makan karena kambing ini sudah menjadi haram bagi saya. Ya, apa? Faqala ahluhu alaina kadzalik, maka saat itu keluarganya pun berkata, kalau gitu kami juga nggak mau makan, ini juga haram bagi kita. Pertanyaannya, apa penyebab bisa terjadi seperti ini? Ini kalau orang yang nggak cerdas Pak, itu mikir dulu,
Apa ya kira-kira? Ini kan pertanyaan jebakan. Maka Al-Imam Syafi'i segera berkata, fa'ajaba Syafi'i, inna hadzal rajula kana musyrikan. Fadzabaha asy-syata 'ala ismil ansab wa kharaja min manzilihi li ba'dil muhimmat. Jadi, kisah laki-laki ini, dia nyembelih. Ketika nyembelih kambing, dia nyembelihnya enggak baca basmalah, Pak. Tapi menyembelih dengan nama berhala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian, kita semua, al-maitah, bangkai. Apalagi lahmul khinzir, daging babi. Dan apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hewan apapun tapi ketika disembelih tidak dengan nama Allah tapi atas nama berhala. Nama dewanya, nama Tuhannya, nama Yesus, nama apa, pokoknya nama selain Allah. Ketika menyembelih tidak mengucapkan Allah. Maka daging yang seperti ini halal enggak? Ya, maka menjadi haram. Maka tadi kata Imam Syafi'i, ini laki-laki ketika nyembelih masih musyrik, belum masuk Islam, maka dia sembelih juga dengan nama Tuhannya dia ketika masih musyrik. Kemudian dia keluar rumah, ternyata sampai di luar dia diberikan hidayah oleh Allah. Sudah diberikan hidayah, maka dia masuk Islam. Maka muslim halal gak makan daging yang disembelih bukan dengan nama Allah? Halal gak? Tidak halal bagi dia. Maka dia katakan kepada keluarganya yang masih musyrik, ini makan nih daging yang saya sembelih tadi, karena daging ini harumat alayya, sudah gak halal lagi bagi saya. Maka keluarganya bertanya, kok bisa? Akhirnya keluarganya juga masuk Islam. Maka karena satu keluarga masuk Islam, maka satu keluarga nggak halal makan daging kambing tersebut. Ini kecerdasan Imam Syafi'i. Bisa aja dijawab, ya. Ya. Pertanyaan berikutnya katanya, daraba musliman akilanil khamra falimaza yuqamul haddu ala ahadihima wa lam yuqamu ala al-akhar. Jadi ada dua muslim yang minum khamr. Dua orang muslim minum khamr. Akilani, dua-duanya berakal, bukan orang gila. Sekarang namanya ODGJ, ya, orang dalam gangguan jiwa, betul Pak? Sekarang banyak banget sih istilah-istilah begitu, ya. Kemudian apa? Falimaza yuqamul haddu ala ahadihima. Maka kenapa orang yang minum khamr yang pertama dia diberikan hadnya, hukuman meminum khamr, wala yuqamu alal akhar, tapi orang yang satu lagi tidak dikenakan hukuman tersebut? Ya, apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Inna ahadahuma kana sabiyan wal akhar balighan. Yang satu kena hukuman karena yang satu sudah akil sudah baligh. Yang satu lagi enggak kena hukuman karena dia masih kecil. Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an salas. Ya, tidak diberikan beban syariat kepada 3 golongan. Siapa diantaranya? Anak kecil yang belum baligh. Siapa lagi diantaranya? Orang gila sampai dia sembuh. Siapa lagi diantaranya? Orang yang sedang tidur sampai dia bangun dari tidur. Maka anak ini masih kecil, maka dia tidak diberikan hukuman, ya, had atas meminum khamr. Nah, lagi nih pertanyaan lain. Masih banyak Pak pertanyaannya. Ini menunjukkan kecerdasan Al-Imam Syafi'i. Apa kata para ulama yang hasad ini? Zana khamsatu afradin bimra'atin. Nih, saya berikan pertanyaan lain. 5 laki-laki berzina dengan 1 wanita. Ya. Fawajaba ala awwalihimil qatla. Maka ditetapkanlah hukuman bagi orang yang pertama. Kan tadi 5 orang, ya. Orang yang pertama dia dibunuh, dipancung. Ya. Wasanihim ar-rajm, orang yang kedua dibunuh juga tapi dengan cara dirajam. Ya, laki-laki itu Pak kalau dirajam, ya, ditutup sampai atas pusarnya. Karena ini bagian aurat, atasnya bukan aurat. Kalau perempuan ditimbun di tanah sampai sini, terus ditimpukin oleh batu. Ya, sampai mati, itu namanya rajam. Orang yang kedua dibunuh juga tapi dengan cara dirajam. Orang yang ketiga wasalisuhum al-hadd, ya, dia tidak
tidak dipancung, tidak juga dirajam, tapi dia diberikan had, ya, hukuman khusus bagi pezina, yaitu 100 kali cambuk. Ada dalam surat An-Nur ayat yang pertama. Kemudian warabi'uhum nisfu al-had, orang yang keempat cuma diberikan setengahnya, 50 kali cambuk. Wa akhiruhum la syai', orang yang kelima enggak diberikan hukuman apapun. Nah, kata mereka, tolong terangkan kepada kami bagaimana bisa terjadi seperti ini, ya. Maka kata Al-Imam Syafi'i, istahallal awwal az-zina, orang yang pertama kenapa hukum pancung? Karena dia sudah murtad. Kenapa? Dia menganggap zina itu halal, ya, merubah sesuatu yang halal menjadi haram, dan kebalikannya, merubah yang haram dia katakan halal. Maka orang itu kalau mengerti ilmunya, dia menjadi murtad. Dan hukuman murtad itu apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Yang murtad sudah diminta taubat, nggak mau juga taubat, maka hukum pancung. Itulah kenapa dia dipancung, bukan karena akibat zinanya, tapi karena sudah murtad. Dan orang yang kedua, fawajaba alaihil qatlu, orang yang kedua kana muhsanan. Dia kenapa dirajam hukumannya? Karena dia sudah menikah. Ya, hukuman orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka dirajam. Ya, dan orang yang ketiga ghairu muhsan. Orang yang ketiga tidak dirajam, tapi dia hanya dicambuk 100 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina dan dia belum menikah, maka cambuklah sebanyak 100 kali. Dan orang yang keempat warabi'u kana 'abdan. Orang yang keempat kenapa cuma dicambuk 50 kali? Karena dia adalah hamba sahaya. Dan hukuman hamba sahaya itu setengah dari orang yang merdeka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 25, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Perempuan-perempuan yang menjadi budak hamba sahaya, kalau dia melakukan perbuatan keji yaitu berzina, maka dia dihukum setengah dari wanita-wanita yang merdeka, yaitu 50 kali. Dan orang yang terakhir yang berzina, laki-laki yang kelima, itu adalah orang gila. Dan orang gila tidak dihukum. Nah, itulah penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i